Indonesia memang harus waspada. Tingkat kematian akibat COVID-19 semakin tinggi. Teorinya benar. Kita harus ngerti ini. Jangan biasa-biasa saja. Jangan linier. Jangan menganggap ini normal. 102 tahun lalu, dunia mengalami hal yang kurang lebih sama seperti yang dirasakan oleh kita saat ini. Oke, jadi kurang lebih 102 tahun yang lalu, ketika Indonesia masih namanya Hindia Belanda, kita diserang oleh pandemi influenza yang namanya adalah flu Spanyol. Dan ditambah lagi saat itu ada perang dunia satu, Pak. Jadi dunia udah berkecamuk karena perang, ditambah lagi serangan karena pandemi. Jadi udah double kill. Nah, di Hindia Belanda sendiri, pandemi flu Spanyol itu ganas-ganasnya pada tahun 1918 sampai 1919. Dan pandemi ini kurang lebih dibagi atas 3 gelombang, yaitu gelombang pertama pada Maret sampai Agustus 1918, gelombang kedua terjadi pada September sampai November tahun 1918, sedangkan gelombang ketiga terjadi pada Desember 1918 sampai Februari 1919. Nah, penyebab flu Spanyol masuk ke Hindia Belanda itu udah diketahui secara jelas, yaitu dari pelabuhan dagang internasional. Karena zaman dulu kan kita sering banget tuh dieksploitasi sama Belanda untuk dikirim rempah-rempahnya. Nah, dari pelabuhan-pelabuhan internasional inilah akhirnya virus itu masuk dan akhirnya berkecamuk di Hindia Belanda. We are fevered with the sunset, we are fretful with the bay, for the wander thirst is on us, and our souls are in Cathay. There's a steamer in the harbor with her engines shot with fire and our hearts have gone aboard. Nah, sebenarnya flu Spanyol ke Hindia Belanda itu nggak datang secara tiba-tiba. Jadi kurang lebih gini awalnya, aku ceritain dengan singkat aja. Nah, virus ini sebenarnya datang atau pertama kali mewabah pada tentara-tentara Amerika yang ikut Perang Dunia I. Kemudian virus ini pindah ke tentara-tentara Prancis. Nah, tapi karena mereka berdua atau negara-negara yang ikut berperang dalam Perang Dunia I itu pemberitaannya itu dibatasi atau ada sistem censorship gitulah. Jadi mereka tidak bisa memberitakan tentang pandemi flu Spanyol ini. Nah, kemudian flu Spanyol ini menyerang ke Spanyol. Nah, Spanyol karena negara yang netral, akhirnya mereka bebas untuk memberitakan tentang pandemi flu Spanyol ini. Dan jadilah berita pertama yang muncul ke permukaan yaitu berita pandemi yang ada di Spanyol. Dan ini kemudian akhirnya dikenal sebagai pandemi flu Spanyol. Padahal wabah pertamanya atau biang keroknya adalah Amerika, tapi dikenal sebagai pandemi flu Spanyol. Nah, setelah dari pemberitaan Spanyol, akhirnya negara-negara itu tahu bahwa ada sebuah virus baru yang ada di dunia ini, sehingga banyak negara itu membatasi akses masuk para pendatang ke negara mereka masing-masing. Dan salah satu negara yang mendapat peringatan yaitu Hindia Belanda melalui konsulat-konsulat yang ada di Singapura dan juga Hong Kong. Nah, tapi apesnya, entahlah ini sudah mendarah daging atau memang gimana gitu. Karena pada saat itu pemerintahan Hindia Belanda itu menganggap pemberitaan tentang flu Spanyol nggak seganas yang sudah diberitakan. Jadi pemerintahan di Hindia Belanda menganggap bahwa flu Spanyol itu ya seperti flu biasa yang memang nggak perlu ditakuti. Nah, akhirnya pada saat itu virus flu Spanyol ya tinggal masuk bablas gitu aja dengan gampangnya. Nah, diketahui flu Spanyol itu pertama kali masuk melalui pelabuhan yang ada di Sumatera. Kemudian di Sumatera mewabah, pindah ke Jawa, lalu pindah ke daerah timur kolonial Hindia Belanda, dan akhirnya mewabah ke seluruh jajahan Hindia Belanda. Berawal dari meremehkan sebuah informasi flu Spanyol, akhirnya mewabah ke satu negeri. Karena memang pemerintah kolonial Hindia Belanda awalnya menganggap flu Spanyol adalah flu biasa, akhirnya mereka nggak punya kesiapsiagaan untuk menangani pandemi ini. Gak ada rencana strategis untuk menghadapi bencana non-alam ini. Sumpah, miris banget, Pak. Pemerintah kolonial Hindia Belanda pada saat itu lamban banget dalam menentukan kebijakan yang pas untuk menangani pandemi ini. Karena memang mereka lambat banget, akhirnya virus ini terlanjur mewabah, meluas, dan semakin parah di Hindia Belanda.
Bahkan kabarnya pada saat itu pejabat-pejabat daerah itu sudah melaporkan daerah mereka masing-masing yang sudah chaos, yang sudah nggak karu-karuan karena serangan pandemi ini. Tapi kiriman surat itu atau laporan itu nggak ditanggapi secara langsung oleh pemerintah pusat yang pada saat itu di Batavia. Nah, baru beberapa bulan kemudian, akhirnya pemerintahan Hindia Belanda mengeluarkan sebuah kebijakan, yaitu karantina wilayah dan juga mewajibkan pemakaian masker. Tapi kayaknya udah terlanjur banget, udah telat banget karena virusnya sudah melebar, sudah meluas, sudah mewabah ke daerah-daerah yang ada di Hindia Belanda. Dan dulu masih belum ada istilah lockdown, PSBB, PSBB transisi, PPKM, PPKM mikro, apalagi PPKM level 4, udah kayak makan sebelah aja level-levelan. Di waktu lagi 20 menit. Nah, banyak dokter yang pada saat itu menangani para penderita flu Spanyol justru salah mendiagnosa. Ini karena mereka nggak tahu mengenai karakteristik dan gejala dari flu Spanyol. Jadi pada saat itu, penyakit apapun yang dibarengi dengan demam pasti akan dianggap sebagai malaria. Dan ditambah lagi tenaga medis pada saat itu masih sangat minim. Perbandingan antara dokter dan masyarakat Hindia Belanda pada saat itu ya ada sekitar 1:16.000 orang. Hoax atau hoax. Kalau ngomongin soal hoax, itu aku jadi inget tentang kutukan anak durhaka dari foto ikan pari itu. Kalau kalian ngerti, berarti kalian mungkin seumuran dengan aku ya. Dan aku percaya hoax itu sampai aku SMP, sumpah kampret banget. Kalau perkara hoax, mungkin Indonesia adalah salah satunya yang bisa dibilang paling jago. Karena entahlah ini warisan dari siapa, tapi yang jelas hoax itu udah ada sejak zaman Hindia Belanda. Dan ini adalah info hoax yang keluar ketika pandemi flu Spanyol mewabah di Hindia Belanda. Hoax pertama datang dari pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Pada saat itu pemerintahan mengatakan bahwa pandemi flu Spanyol adalah sebuah flu biasa. Jadi nggak perlu takut, nggak perlu kalian parno terhadap flu ini. Apesnya pada saat itu statement ini dikutip dan disebarkan ke surat kabar nasional. Ini akhirnya membuat masyarakat jadi terlena. Dan akhirnya pengetahuan tentang virus flu Spanyol ini nggak kebentuk secara sempurna karena udah ketutup oleh hoax dari para pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Karena masyarakat mengentengkan, pemerintahan mengentengkan, jadi virus ya kayak diberi pintu masuk gitu. Monggo silahkan. Hoax kedua datang ketika masyarakat mulai panik dengan kehadiran flu Spanyol dan keterbatasan obat-obat berlisensi untuk menangani pandemi flu Spanyol. Hal ini diakibatkan banyak masyarakat Hindia Belanda, khususnya warga pribumi dan warga Tionghoa, itu lebih percaya atau lebih beralih ke pengobatan-pengobatan tradisional yang belum tentu efektif dalam menangkal flu Spanyol ini. Hal ini mirip banget sama kejadian beberapa bulan yang lalu. Kalian ingat nggak sama kalung anti COVID-19? Ya, mungkin itu adalah salah satu bentuk hoax dalam pengobatan tradisional atau pengobatan alternatif. Hoax ketiga datang karena masyarakat pada saat itu rata-rata belum mengenyam pendidikan formal. Jadi rasio yang terbentuk yaitu berdasarkan kepercayaan dan juga mitos. Contohnya pada saat itu, untuk mengakhiri pandemi flu Spanyol, ada kegiatan tolak bala yang berakar dari tradisi mereka masing-masing. Ada juga arak-arakan pusaka yang dibawa keliling ke seluruh desa. Dan bahkan lebih parahnya lagi, ada beberapa oknum yang memanfaatkan situasi pandemi untuk meraup keuntungan ekonomi dengan menciptakan narasi-narasi kalau mengkonsumsi makanan A itu akan menyembuhkan virus. Akhirnya barang A diserbu dan kemudian suplainya minim, demand-nya tinggi, harganya jadi melambung. Hoax keempat datang dari media. Media pada saat itu cenderung memberitakan kepercayaan masyarakat di berbagai daerah dalam menangani pandemi flu Spanyol yang kebanyakan adalah hoax. Media cenderung memberitakan tahayul, cerita-cerita dongeng tentang bagaimana menangani pandemi flu Spanyol yang benar. Padahal semua yang diberitakan itu adalah hoax. Menurutku, informasi hoax itu jauh lebih mudah diserap oleh masyarakat daripada penjelasan ilmiah yang justru membuat masyarakat itu bingung. Karena hoax itu basis argumennya dibangun berdasarkan common sense, yang kemudian langsung diambil sebuah kesimpulan tanpa ada tahap review, analisis, eksperimen, dan lain sebagainya.
Jadi itulah menurutku kenapa hoax itu jauh lebih diminati, karena mudah banget dicerna oleh masyarakat. Nah, pandemi flu Spanyol ini menyerang Indonesia sampai 1921 sebenarnya. Tapi pada tahun 1919 itu kurvanya udah mulai landai. Nah, pada 1921, pandemi flu Spanyol itu hilang dari daratan Hindia Belanda. Beberapa peneliti mengatakan bahwa hilangnya flu Spanyol di daratan Hindia Belanda karena antibodi masyarakat itu sudah terbentuk secara mandiri. Kalau ngomongin soal korban, angka pastinya itu nggak ada, karena pada saat itu belum ada sensus, belum ada data yang terintegrasi ke pemerintahan, jadi sangat susah untuk menyebutkan angka spesifik jumlah korban dari flu Spanyol di Hindia Belanda itu berapa. Tapi kalau di rata-rata, di Hindia Belanda sendiri, ada kira-kira 1,5 juta nyawa yang hilang. Dan akhirnya pandemi flu Spanyol menjadi sebuah pandemi yang paling mengerikan, paling memakan banyak korban, dan menjadi paling parah dalam sejarah Hindia Belanda. Dan ya, kurang lebih itulah serangan pandemi flu Spanyol di Hindia Belanda. Dan menurut kalian, apakah penanganan COVID di Indonesia itu jauh lebih baik dan mengalami kemajuan? Atau justru sama aja kayak apa yang sudah dilakukan oleh pemerintahan kolonial Hindia Belanda? Silahkan kalian komen di bawah, nanti aku akan baca satu persatu dan aku akan bales. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!